Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haruna Rasid. Saya mendapatkan nomor soal klasifikasi sentimen. Dan di tugas proyek ini saya akan mengambil klasifikasi sentimen komentar YouTube untuk memenuhi tugas praktikum pengembangan bahasa alami proyek 2. Jadi masuk ke next. Natural Language Processing itu merupakan cabang dari kecerdasan buatan AI yang berfokus pada bagaimana komputer dapat memahami dan mengolah bahasa manusia secara otomatis. Salah satu penerapan NLP yang banyak digunakan saat ini itu adalah analisis teks pada media sosial dan platform video seperti YouTube yang menghasilkan jutaan komentar setiap harinya. Pada proyek ini saya akan melakukan analisis NLP terhadap komentar YouTube menggunakan beberapa langkah utama, yaitu crawling data, processing teks, tokenisasi, normalisasi, dan analisis sentimen menggunakan feeder. Komentar YouTube itu dipilih karena sifatnya yang beragam, spontan, dan banyak mengandung slang, singkatan, serta emoji, sehingga cocok digunakan sebagai objek penerapan teknik NLP. Metodologi itu ada pengumpulan data, dan kita akan melakukan pre-processing dan analisis sentimen. Dataset yang saya ambil itu ada 2, yaitu dari komentar YouTube Avengers Endgame trailernya dan trailer dari Deadpool and Wolverine. Hasil dari crawling YouTube itu berhasil menampilkan 6.000 data mentah. Ini menunjukkan bahwa pengumpulan data mentah untuk analisis sentimen telah berhasil dilakukan, menghasilkan 5.705 komentar YouTube unik yang siap untuk tahap proses pre-processing selanjutnya. Selanjutnya melakukan pre-processing. Data komentar YouTube yang diperoleh melalui crawling menjalani serangkaian processing yang ketat untuk memastikan kualitas data dan konsistensi leksikal. Proses dimulai dengan standarisasi teks melalui lower casing, dilanjutkan dengan penanganan noise yang meliputi demojize, yaitu konversi emoji ke teks, ekspansi singkatan, dan pembersihan tanda baca. Teks kemudian ditokenisasi dan dinormalisasi secara leksikal, di mana normalisasi slang diterapkan secara intensif untuk mengatasi bahasa informal. Tahap stop word removal dilakukan dengan mempertahankan kata negasi untuk menjaga polaritas sentimen, dan diakhiri dengan lematisasi untuk mereduksi kata ke bentuk dasarnya, menghasilkan clean text yang siap untuk dianalisis dan diekstraksi fiturnya menggunakan TF-IDF. Ini setelah dilakukan normalisasi dan lematisasi. Kita bisa lihat contohnya, ini ada dari clean text Taken Year Movie Reverse Retirement Studio, dan dibuat menjadi token, yaitu Taken Year Movie Reverse Retirement. Ini setelah diberi label. Setelah diberi label, makanya sudah diberi kalau ini positif seperti ini, yang positif year ago crying face itu labelnya normal, netral, dan negatif itu heretical karena mengandung kata ini ya, hate. Kita masuk ke back over. Bagian output ini menampilkan hasil dari proses ekstraksi fitur yang menggunakan back over, di mana algoritma berhasil memilih 2000 kata terpenting dari seluruh data teks. Daftar kata-kata fitur tersebut seperti app, ability, able, dan lain mempresentasikan kosakata unik yang akan digunakan model untuk memahami teks. Sementara matriks jarang di bawahnya menggunakan representasi numerik dari 5 kalimat pertama, di mana angka 0 mendominasi karena sebagian besar kalimat hanya mengandung sebagian kecil dari total 2000 kata dalam kosakata tersebut. Di TF-IDF, bagian output ini menghasilkan 2000 kata atau fitur terpenting dari seluruh data teks. Daftar kata-kata fitur tersebut seperti app, ability, able, dan lain-lain mempresentasikan kata-kata unik yang akan digunakan model untuk memahami teks. Sementara sparse matrix di bawahnya menunjukkan representasi numerik dari 5 kalimat pertama, di mana nilai desimal pada
pada matriks mempresentasikan bobot pentingnya setiap kata dalam dokumen tersebut. Nah, naive Bayes. Nah, kita masuk ke implementasi dalam machine learningnya. Hasil evaluasi model menggunakan naive Bayes itu di mana model mencapai akurasi keseluruhan sebesar 72,36%. Pada metrik per kelas, model berkinerja paling baik dalam mengidentifikasi sentimen netral. F1 score 0,78, recall 0,83 dan positif F1 score 0,75, recallnya 0,82. Namun masih kesulitan memprediksi sentimen negatif karena banyaknya mengklasifikasi kelas netral dan positif, seperti terlihat pada conversion matrix 74 salah prediksi ke netral, 79 ke positif. Nah, masuk ke evaluasi model logistic regression. Ini menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan model sebelumnya dengan tingkat akurasi keseluruhan mencapai 79,61. Model ini sangat efektif dalam mendeteksi sentimen netral dan cukup baik juga mengklasifikasikan sentimen positif. Namun precision untuk kelas negatif cukup tinggi. Model masih mengalami kesulitan dalam recall, yang berarti banyak komentar negatif yang terlewatkan dan salah diprediksi sebagai netral atau positif, seperti terlihat pada conversion matriksnya. Nah, masuk di evaluasi model random forest classifier menunjukkan hasil yang sangat baik dengan akurasi keseluruhan 83,09%, menjadikannya model dengan kinerja tertinggi sejauh ini dalam proyek ini. Model ini berhasil mencapai precision dan recall yang seimbang di seluruh kategori, terutama dalam mendeteksi sentimen netral dan positif. Meskipun recall untuk sentimen negatif 0,3 masih bisa ditingkatkan. Visualisasi conversion matrix mengonfirmasi bahwa sebagian besar prediksi berada di diagonal utama, yang menandakan klasifikasi yang tepat, walaupun masih terjadi beberapa kesalahan di mana komentar negatif diprediksi sebagai netral atau positif. Masuk ke support vector machine SVM, menunjukkan kinerja yang kuat dengan akurasi keseluruhan 82,92, dan makanya masih lebih tinggi ya akurasi dari random forest. Nah, di SVM ini, model ini sangat andal dalam mengidentifikasi sentimen netral dengan F1 score 0,87 dan recall 0,96, serta memiliki precision yang baik untuk sentimen positif. Meskipun kinerjanya cukup untuk sentimen negatif dengan precision 0,84, recallnya masih berada di angka 0,56 yang menunjukkan bahwa model masih melewatkan sejumlah sentimen negatif salah prediksi menjadi netral atau positif, seperti yang digambarkan pada conversion matrix. Masuk ke word to fact. Ini menunjukkan kesebaran kata-kata dalam ruang vektor 2 dimensi yang telah direduksi menggunakan PCA dengan fokus pada kata movie dan kata-kata yang memiliki kedekatan makna dengan grafik tersebut. Posisi setiap titik mempresentasikan vektor kata, di mana kata-kata yang berdekatan secara semantik cenderung mengelompokkan atau memiliki jarak yang dekat, seperti karakter, Marvel, dan people yang tampak tersebar di sekitar movie, meskipun dengan jarak yang bervariasi yang menunjukkan nuansa hubungan konteks yang berbeda dalam komentar YouTube analis yang dianalisis. Masuk ke fine tuning BERT. Nah, di sini saya cuma melakukan fine tuning BERT sebagai model lanjutan. Nah, di model BERT ini menunjukkan performa yang sangat kuat untuk mencapai tugas klasifikasi, mencapai akurasi validasi tertinggi sekitar 88,59%. Bisa kita simpulkan dari segi permodelan ekstraksi fitur, algoritma random forest classifier menghasilkan kinerja terbaik dengan akurasi mencapai 83,09%, sedikit mengungguli SVM dan logistic regression. Sementara naive Bayes tertinggal dengan akurasi 72,36. Meskipun model mampu mengidentifikasi sentimen netral dan positif dengan sangat baik, tantangan utama yang teridentifikasi adalah rendahnya recall pada kelas negatif, di mana model cenderung salah mengklasifikasikan komentar negatif sebagai netral atau positif. Selain klasifikasi,
Analisis semantik menggunakan Word2Vec berhasil memetakan hubungan konstekstual antar kata seperti kedekatan movie dengan Marvel dan karakter. Nah, BERT memanfaatkan arsitektur encoder transformer yang bidireksional untuk menghasilkan representasi konstekstual yang unggul. Dikomunikasikan dengan teknik transfer learning melalui fine tuning BERT menjadi framework yang dominan untuk mencapai hasil state of the art pada berbagai tugas NLP. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.